Tiga pemain keturunan yang terang-terangan pasang bendera Indonesia di bio Instagram. Elkan Bagot tak sedih meski gagal perkuat timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong siapkan solusi agar timnas Indonesia siap hadapi pancingan emosi Arab Saudi. Timnas Indonesia bersikap cermat saat akan meladeni pemain Arab Saudi, Ali Al-Bulaihi jelang pertemuan dengan Arab Saudi 5 September mendatang. Tom Haye tolak tawaran Oxford United, tersisa Dinamo Zagreb saat sang profesor tugas bareng timnas Indonesia. Ivar Jenner akan bertemu dua mantan pemain FC Utrecht di timnas Indonesia untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Tiga pemain keturunan yang terang-terangan pasang bendera Indonesia di bio Instagram. Sebanyak tiga pemain keturunan yang terang-terangan memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya akan diulas. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan akan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi di Indonesia pada September 2024. Tidak diketahui secara pasti siapa pemain keturunan yang dimaksud Arya Sinulinga. Namun, banyak yang berharap pemain-pemain keturunan yang memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya mau berseragam timnas Indonesia, dalam hal ini menjadi warga negara Indonesia WNI. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut tiga pemain keturunan yang terang-terangan memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya. 1. Luka Averin Go Ahead Eagles. Luka Averin yang sempat 2 tahun 2021-2023 membela FC Twente, memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya, @Averin. Disinyalir, Luka Averin baru memasang bendera Indonesia pada Sabtu, 31 Agustus 2024, dan langsung membuat geger pencinta sepak bola tanah air. Banyak pencinta sepak bola nasional yang berharap ini merupakan kode Luka Averin siap memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola 23 tahun ini juga bukanlah pesepak bola kacangan. Ia memiliki 7 caps bersama FC Twente. Sementara itu, bersama klubnya saat ini Go Ahead Eagles, Luka Averin telah mencatatkan 7 penampilan di Liga 1 Belanda. 2. Kevin Dix FC Copenhagen. Berbeda dengan Luka Averin yang hanya memasang bendera Indonesia, Kevin Dix menyandingkan bendera Belanda dan Indonesia di bio Instagramnya @KevinDix2. Bendera Belanda dan Indonesia dipilih karena Kevin Dix berasal dari dua negara tersebut. Baru-baru ini, Kevin Dix diketahui saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Apakah ini pertanda pesepak bola 27 tahun ini segera mendapatkan paspor Indonesia? 3. Jairul Riedewald Royal Antwerp FC. Jairul Riedewald lebih dulu memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya @J_Riedewald pada Rabu, 28 Agustus 2024. Ketika Jairul Riedewald diketahui memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya, banyak yang berharap pemegang 3 caps bersama timnas Indonesia itu mau membela timnas Indonesia. Gelandang 27 tahun ini dikenal sebagai pemain yang tahan banting. Ia rela berlari belasan kilometer di setiap pertandingan demi memenangkan pertarungan dengan pemain lain. Setelah hampir mendarat di Indonesia pada Maret dan Juni 2024, apakah Jairul Riedewald akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI pada September 2024? Elkan Bagot tak sedih meski gagal perkuat timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Bagot tak sedih meski gagal perkuat timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu terlihat pada unggahan terakhir sang pemain di media sosial pribadinya. Seperti diketahui, Elkan Bagot belum lama ini mengunggah foto terbaru di media sosial Instagramnya.
Menariknya, unggahan itu muncul tak lama setelah PSSI merilis daftar nama pilihan pelatih Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Baek 21 tahun ini membagikan foto bersama sang kekasih yang merayakan ulang tahun pada hari ini, Kamis 29 Agustus 2024. Meski tidak ada hubungannya dengan pengumuman daftar pemain timnas Indonesia, unggahan Elkan seakan mengindikasikan dirinya tidak kecewa meski tak masuk daftar pemain pilihan Shin Tae-yong. Happy birthday at Katia Marsden, tulis Elkan Bagot di akun Instagramnya @elkanbagot. Unggahan Elkan Bagot pun mendapatkan banyak respons dari pencinta sepak bola tanah air. Banyak yang berharap Baek Blachpool FC ini kembali membela timnas Indonesia. Elkan, apapun itu kita percaya masalahmu dengan timnas pasti selesai baik-baik, tulis akun @_Arif Prasetyo. Bang, telepon Coach STY bikin klarifikasi dong, kangen gue sama Big Man pakai jersey timnas lagi, sabung akun @Aurel_Adzkiaswap. Elkan Bagot memang tidak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Disinyalir, Baek bertinggi badan 196 cm ini tidak dipanggil karena mangkir saat dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis 9 Mei 2024. Indra Syafri pastikan kekalahan timnas U20 Indonesia dari Korea Selatan bukan perkara jadwal yang padat. Timnas U20 Indonesia menelan kekalahan telak 0-3 dari Korea Selatan dalam laga terakhir Seoul Earthon Uschuk 2024 di Mokdong Stadium, Seoul, Minggu 1 September 2024. Tim Merah Putih memang menjalani pertandingan yang cukup padat dalam turnamen Seoul Earthon Uschuk 2024 ini. Dari 3 pertandingan yang dilakoni skuad Garuda Nusantara tersebut, Donitri dan kawan-kawan tak memiliki banyak waktu istirahat. Hal ini karena pada laga perdana melawan Argentina, timnas U20 Indonesia tampil pada 28 Agustus 2024. Dalam laga ini, tim asuhan Indra Syafri meraih kemenangan 2-1. Kemudian, laga kedua menghadapi Thailand, Kadet Arel DKK tak memiliki banyak waktu istirahat dan tampil pada 30 Agustus 2024. Timnas U20 Indonesia kalah 0-2 dari tim berjulukan Gajah Perang tersebut. Setelah itu, terbaru laga terakhir, Timnas U20 Indonesia menelan kekalahan lagi dan lagi-lagi waktu istirahat hanya sehari. Para pemain hanya memiliki waktu recovery selama sehari dan langsung menjalani pertandingan lagi. Dengan jadwal pertandingan yang padat ini, Indra Syafri mengatakan bahwa sebenarnya hal itu tak jadi masalah. Menurutnya, turnamen Seoul Earthon Uschuk 2024 ini justru akan sangat membantu buat tim Merah Putih. Ini karena tujuan timnas U20 Indonesia mengikuti turnamen ini sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Mantan pelatih Bali United ini mengatakan bahwa kualifikasi Piala Asia U20 nantinya juga memiliki jadwal yang padat. Oleh karena itu, ini justru dimanfaatkan dengan baik agar para pemain bisa mempersiapkan diri dengan baik sebelum tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sementara itu, terkait hasil negatif ini sebenarnya tak membuat Indra Syafri pusing. Pasalnya, Iqbal Gwijangga dan kawan-kawan dalam ajang ini telah tampil bagus dan menunjukkan perkembangan luar biasa. Apalagi mereka bisa belajar banyak selama tampil di Seoul Earthon Uschuk 2024 ini. Pada laga terakhir melawan Korea Selatan ini juga tim bisa mendapatkan pelajaran berharga menurutnya. Ini karena tim berjulukan Taguk Warriors tersebut menunjukkan kualitas terbaiknya baik secara individu maupun tim taktikal. Dalam kesempatan ini, Indra Syafri pun berterima kasih kepada pihak panitia yang sudah memberikan fasilitas bagus, sehingga tim menjalani pertandingan dengan nyaman.
Shin Tae-yong siapkan solusi agar timnas Indonesia siap hadapi pancingan emosi Arab Saudi. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi dalam laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu, ini bukan pertemuan perdana tim Garuda melawan The Green Falcons. Pertemuan terakhir terjadi pada kualifikasi Piala Asia 2015 pada 10 tahun yang lalu. Kala itu, Arab Saudi menang 1-0 atas timnas Indonesia pada 2014. Salah satu ciri khas permainan tim-tim Timur Tengah adalah mengandalkan kekuatan fisik. Selain itu, para pemain kesebelasan Timur Tengah kerap melakukan tindakan-tindakan unik yang menjulut emosi lawan. Mereka bakal mendapatkan keuntungan besar dari strategi ini. Timnas Indonesia yang kurang sabar dalam menghadapi strategi ini bakal banyak mendapatkan kartu atau pelanggaran kepada para pemain lawan. Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia sudah mengantisipasi strategi kotor dari Arab Saudi. Menurutnya, itu bukan jadi masalah bagi timnas Indonesia. Pihaknya bakal mengantisipasi para pemain yang berpotensi bakal bermain kasar di lapangan. Hal-hal seperti itu tidak akan jadi masalah bagi kita, ujar Shin Tae-yong usai sesi latihan timnas Indonesia kepada awak media. Pemain yang biasa kasar di permainan, ia akan seperti itu terus. Tidak akan berubah. Sebaliknya, kita harus antisipasi itu dengan baik. Mulai dari saya, pemain, untuk manfaatkan kekasaran para pemain tersebut. Lanjutnya, timnas Indonesia sejauh ini sudah menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Pemusatan latihan hanya diikuti oleh para pemain Liga 1. Para pemain dari pemusatan latihan Jakarta sudah berangkat lebih dahulu ke Jeddah, Arab Saudi. Selain itu, para pemain yang tampil di luar negeri bakal langsung terbang ke Jeddah, Arab Saudi. Para pemain dari luar negeri bakal berangkat pada 1 September 2024. Shin Tae-yong mengaku bahwa timnya sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum ronde ketiga. Apalagi timnas Indonesia bakal jumpa dua lawan berat yaitu Arab Saudi dan Australia. Timnas U20 Indonesia dapat pelajaran berharga dari Korea Selatan sebelum kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kekalahan telak dari tuan rumah Korea Selatan menutup kiprah Timnas U20 Indonesia di ajang Seoul Earth-on Uscup 2024. Tim berjuluk Garuda Nusantara takluk dengan skor 0-3 dari tuan rumah Korea Selatan dalam laga yang berlangsung di Mokdong Stadium, Seoul, Minggu 1 September 2024 malam. Timnas U20 Indonesia menutup turnamen di Korsel tersebut dengan catatan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada laga pertama Indonesia menang 2-1 atas Argentina. Kemudian tim asuhan Indra Syafri merasakan kekalahan dari Thailand 0-2 dan Korea Selatan 0-3 pada laga kedua serta ketiga. Timnas U20 Indonesia mengakhiri turnamen sebagai tim dengan peringkat terbawah dari 4 peserta. Indra Syafri mengaku banyak mendapatkan pelajaran dari Korea Selatan. Ya, pertama ucapan terima kasih banyak ke panitia yang sudah mengundang kami berpartisipasi di event ini, ujar Indra Syafri, pelatih asal Sumatera Barat. Untuk kami sendiri banyak manfaat yang kami dapat, baik itu pertandingan pertama, kedua, dan ketiga. Khusus hari ini Korea Selatan tim yang memang sangat baik dalam individual dan taktikal mereka, ujarnya menambahkan. Turnamen Seoul Earth-on Uscup 2024 merupakan bagian dari persiapan Garuda Muda menyongsong kualifikasi Piala Asia U20 2025. Gelaran kualifikasi Piala Asia U20 2025 untuk Timnas U20 Indonesia bakal digelar pada 25-29 September 2024. Untuk Indonesia sendiri kami kalah, tapi progres tim ini kami rasakan meskipun ada kesalahan-kesalahan sana-sini, tapi pemain cukup berproses, ujar Indra Syafri. Pengalaman menghadapi tim seperti Argentina, Thailand, dan Korea Selatan dalam sebuah ajang internasional tentu menjadi bekal berharga bagi kader Arel DKK. Selain itu, turnamen ini juga menjadi semacam simulasi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Melalui Seoul Earth-on Uscup 2024, pemain bisa membiasakan diri dengan jeda antar laga yang relatif rapat sehingga menguji kekuatan fisik dan mental pemain. Penggawa Timnas U20 Indonesia harus bermain tiap 2 hari sekali di Seoul Earth-on Uscup 2024.
Dalam kualifikasi Asia Piala Asia U20 2025 nanti, setiap waktu hanya memiliki 1 hari istirahat untuk tiap jadwal pertandingan grup F. Seperti diketahui, Timnas U20 Indonesia tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Untuk kita tidak ada masalah karena nanti kualifikasi AFC pun nanti pertandingannya dengan durasi dan interval seperti ini, ucap Indra Syafri, mantan pelatih Bali United. Secara keseluruhan, Indra Syafri sangat bersyukur Timnas U20 Indonesia bisa berpartisipasi pada Seoul Earth on Uscup 2024. Ya, terima kasih panitia atas undangan ini dengan fasilitas bagus, lapangan latihan oke. Saya pikir turnamen ini sangat baik, tutur Indra Syafri menutup. Catatan mengerikan calon striker naturalisasi Timnas Vietnam sama gacornya dengan Erling Haaland. Sosok yang dimaksud yakni Rafaelson. Sebagai informasi, Rafaelson kini masih berkewarganegaraan Brasil. Namun pemain berposisi sebagai striker itu dirumorkan akan segera dinaturalisasi oleh Timnas Vietnam. Kabar ini sempat mencuat pada pertengahan Agustus lalu. Media asal Vietnam, Soha, menjelaskan bahwa naturalisasi Rafaelson sedang dalam proses. Tim Vietnam akan kedatangan pemain naturalisasi di Piala AFF 2024 jika proses penyelesaian prosedur hukum berjalan lancar. Menurut sumber VCT News, striker Rafaelson Fernandes sedang menyelesaikan prosedur penting untuk naturalisasi Vietnam tahun ini. Pelatih Kim Sang-sik menunggu keputusan akhir dari negara Vietnam sebelum memilih personil untuk Piala AFF. Untuk menyelesaikan prosedur pengajuan kewarganegaraan Vietnam, Rafaelson membutuhkan banyak dokumen dari daerah tempat tinggalnya tuan rumah tim sepak bola, Nam Dinh, tulis Soha. Belum lama ini kabar naturalisasi Rafaelson semakin kencang setelah sang pemain mengaku sudah tak sabar untuk menjadi bagian dari timnas Vietnam. Hal tersebut diungkapkan pemain berusia 27 tahun itu usai membawa timnya, yakni Nam Dinh Club, meraih juara Piala Super Nasional 31 Agustus 2024. Jika saya mendapat kesempatan bermain untuk timnas Vietnam, itu akan menjadi kehormatan besar bagi saya dan keluarga. Saya menantikan momen itu, Rafaelson. Ini tentu menjadi ancaman bagi timnas Indonesia bila Rafaelson benar-benar menjadi bagian dari Vietnam. Seperti yang diketahui, kedua negara bakal saling bersaing di grup B ASEAN Cup 2024 pada akhir tahun ini. Terlebih, Rafaelson baru saja mengukir catatan mengerikan yakni masuk daftar 10 besar striker dengan gol terbanyak di Liga pada tahun 2024. Dalam daftar yang ada, Rafaelson bahkan menyamai torehan striker Manchester City, Erling Haaland. Keduanya kini sudah menorehkan sebanyak 20 gol di Liga pada tahun 2024. Rafaelson menempati peringkat ke-10 sedangkan Haaland berada di urutan ke-11. Rafaelson berhak berada di tempat lebih baik karena memiliki catatan lebih baik dari segi menit per gol. Dalam update terbaru peringkat striker Liga Domestik tahun 2024, striker Rafaelson Nam Dinh Club menduduki peringkat 10 dunia. Pada kalender tahun 2024, striker yang mengajukan kewarganegaraan Vietnam itu mencetak 20 gol di kejuaraan nasional. Setelah hat-tricknya melawan West Ham, bintang Erling Haaland juga mencapai tonggak 20 gol pada tahun 2024, tulis Soha. Timnas Indonesia bersikap cermat saat akan meladeni pemain Arab Saudi, Ali Al-Bulaihi, jelang pertemuan dengan Arab Saudi 5 September mendatang. Pasalnya, Ali Al-Bulaihi menjadi salah satu pemain yang kerap memancing emosi lawan. Beberapa kali pemain bernomor punggung 5 di timnas Arab Saudi terekam beradu mulut dengan sejumlah pemain dunia. Ali Al-Bulaihi pernah mengejek Messi saat Arab Saudi menang 2-1 atas Argentina di laga perdana Piala Dunia 2022. Cristiano Ronaldo juga merasakan kelakuan tengil itu saat membela Al Nassr FC dalam laga Liga Arab melawan Al Hilal, klub yang diperkuat Ali Al-Bulaihi. Sementara itu, Son Heung-min menjadi korban saat Arab Saudi menghadapi Korea Selatan di laga babak 16 besar Piala Asia 2023. Adapun pada foto artikel ini, Al-Bulaihi bertarung memperebutkan bola dengan Lee Kang-in dalam laga serupa. Pemain berusia 34 tahun tersebut merupakan pemain yang dikenal garang dan tak segan melakukan apapun untuk mendapat bola. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun mengaku mengetahui karakter Al-Bulaihi ini. Pemain seperti itu menurutnya tidak akan mengubah gaya permainannya dan tetap cenderung kasar di setiap pertandingan. Oleh karena itu, timnas Indonesia diharapkan tidak terpancing dengan aksi Al-Bulaihi.
Justru Sintayong berharap pemain timnas Indonesia mampu memanfaatkan karakter Al-Bulaihi menjadi keuntungan mereka. Hal-hal seperti itu tidak akan jadi masalah bagi kami, ujar Sintayong kepada awak media. Pemain yang biasa kasar di permainan ia akan terus seperti itu, tidak akan berubah. Sebaliknya kami harus antisipasi itu dengan baik mulai dari saya sampai pemain untuk memanfaatkan kekasaran pemain tersebut, tambahnya. Rombongan timnas Indonesia dari Jakarta berjumlah 12 pemain sudah sampai Jeddah per Senin 2 September 2024 ini. Adapun beberapa pemain abroad juga mulai tiba di Jeddah yang terekam di berbagai media sosial. Rencananya skuad timnas Indonesia akan lengkap per malam ini atau besok pagi sehingga sudah bisa memulai persiapan. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada Kamis 5 September 2024. Pastinya target mendapatkan hasil yang baik, ujar Sintayong. Saya akan berusaha semaksimal mungkin karena saya bukan Tuhan. Jadi nggak bisa tahu hasilnya akan seperti apa. Bola itu bundar, situasi bisa berubah, nggak ada yang tahu juga, kita hanya akan berusaha semaksimal mungkin, tambahnya. Tom Haye tolak tawaran Oxford United, tersisa Dinamo Zagreb saat sang profesor tugas bareng timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye dikabarkan menolak tawaran klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Teka-teki klub tujuan Tom Haye untuk musim 2024-2025 semakin menjadi misteri. Pada Senin 2 September 2024, Tom Haye dikabarkan menolak tawaran Oxford United. Padahal sebelumnya peluang klub kasta kedua Liga Inggris itu menggait The Professor mencapai 70%. Jurnalis Football International, Joe Ostblauhoff mengonfirmasi hal tersebut melalui akun X pribadinya. Menurut Joe Ost, tawaran dari Oxford United memang benar adanya, namun Tom Haye sendiri yang menolak secara pribadi. Tom Haye tidak akan bergabung Oxford United, tulisnya. Sumber-sumber terdekat dari sang pemain telah mengonfirmasi hal ini. Tawaran ini telah siap, namun sang gelandang sendiri yang memutuskan tidak menerimanya, tambahnya. Tidak jelas mengapa Tom Haye menolak tawaran Oxford. Kemungkinan, Tom Haye masih ingin berkarier di Liga Kasta tertinggi. Kini dengan sudah ditutupnya bursa transfer Liga Inggris, tersisa satu tawaran untuk Tom Haye dari Dinamo Zagreb. Kabar tersebut disampaikan oleh salah satu media Kroasia, Hersport.hr. Pembicaraan terakhir sedang diadakan dan topik pembicaraan di Maksimirska 128 markas Dinamo Zagreb adalah Tom Haye yang berusia 29 tahun, tulis media Kroasia itu. Saat ini, Tom Haye sedang tugas negara memenuhi panggilan timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi 5 September 2024 mendatang. Gelandang 29 tahun bakal berfokus untuk pasukan Sintayong dalam laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Siap untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, tulis Tom Haye di Instagram story-nya. Meski demikian, Tom Haye harus memutuskan pelabuhan mana untuk karier selanjutnya. Beberapa negara sudah tidak akan lama lagi menutup bursa transfernya. Luar Belanda untuk masa depannya. Ivar Jenner akan bertemu dua mantan pemain FC Utrecht di Timnas Indonesia untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. FC Utrecht menyoroti pemainnya yang dipanggil Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain FC Utrecht yang dipanggil ke Timnas Indonesia itu ialah Ivar Jenner. Ivar Jenner bermain di Jong FC Utrecht di kasta kedua Liga Belanda. Gelandang FC Utrecht Ivar Jenner menjadi bagian dari seleksi tim nasional yang akan mengawali fase ketiga kualifikasi Piala Dunia selama jeda internasional mendatang, tulis FC Utrecht dalam laman klub. Timnas Indonesia mengawali putaran ketiga ini dengan melawan Arab Saudi. Pertandingan itu bakal digelar di King Abdullah Sport City Stadium 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat.
Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 10 September 2024. FC Utrecht juga menginfokan bahwa Ivar Jenner akan bersua dengan dua mantan pemain mereka. Kedua ex-pemain FC Utrecht itu ialah Saine Patinama dan Maarten Paes. Jenner akan bertemu dua mantan pemain FC Utrecht di tim nasional Indonesia Maarten Paes FC Dallas, Amerika Serikat dan Saine Patinama CAS Open, Belgia yang juga dipanggil oleh pelatih nasional Korea Selatan Tae Yong. Tulis pernyataan klub. Saine Patinama pernah memperkuat tim U17, U19, dan U21 FC Utrecht. Ia berada di tim muda FC Utrecht itu pada medio Juli 2015 hingga Juli 2019. Saat ini Saine Patinama bermain di klub kasta kedua Liga Belgia, CAS Open. Sementara, Maarten Paes adalah jebolan tim U21 FC Utrecht. Ia juga memperkuat tim senior FC Utrecht pada medio Juli 2019 Januari 2022. Kemudian ia dipinjamkan ke klub Amerika Serikat FC Dallas pada Januari 2022 hingga Juni 2022. Setelah itu Maarten Paes dipermanenkan oleh FC Dallas hingga saat ini. Maarten Paes baru kali ini dipanggil ke Timnas Indonesia. Ia belum bisa bermain saat melawan Arab Saudi karena belum didaftarkan. Kemungkinan Paes bisa membela Timnas Indonesia saat melawan Australia.